Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibis Rayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Hanya karena cekcok dan persaingan saat bermain sepak bola di halaman sekolah, puluhan pelajar di salah satu SMA di Kota Waringin Timur terlibat perkelahian. Aksi yang sempat direkam pelajar lain itu pun viral di media sosial di wilayah setempat. Dari rekaman video berdurasi 29 detik yang direkam oleh salah seorang siswa, memperlihatkan terjadinya aksi saling pukul antar sesama pelajar di SMA PGRI 2 Sampit. Perkelahian antar pelajar ini terjadi pada saat jam istirahat pelajaran. Perkelahian di sekolah di Desa Terantang, Kecamatan Seranau ini melibatkan siswa kelas 10 dan 11. Pihak sekolah menyebutkan perkelahian antar siswa itu terjadi secara spontan ketika mereka tengah bermain sepak bola di halaman sekolah. Saat bermain sepak bola, tiba-tiba terjadi cekcok antar beberapa siswa yang berujung terjadinya perkelahian massal melibatkan puluhan siswa. Namun perkelahian tidak berlangsung lama, sejumlah guru dan siswa lain langsung berusaha melerai. Permasalahan tersebut telah diselesaikan pihak sekolah secara musyawarah dengan melibatkan orang tua siswa, Babinsa, dan Babin Kamtipnas serta pihak desa setempat. Siswa yang berkelahi juga sudah saling bermaafan dan membuat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. Ya, ini insiden yang sifatnya spontanitas. Ya, pada saat mereka bermain sepak bola, memang kondisi lapangan tidak memungkinkan dimainkan oleh luar kapasitas gitu. Ini sangat sensitif sekali. Dan dalam hal ini sekolah sudah menangani, bahkan dari awal. Kita segera pertama kita menangani secara untuk melerai. Yang kedua kita menangani secara pembinaan dan juga perjanjian damai antara mereka. Dan pada kejadian hari Jumat itu kita tangani sebagaimana mestinya. Dan alhamdulillah anak yang berempat ini sepakat berdamai dan saling memaafkan. Dan alhamdulillah di antara mereka tidak ada cedera. Sehat-sehat saja, baik-baik saja. Tentu sanksi itu akan ada sesuai kita mengacu kepada tata tertib sekolah kita sesuai dengan poin-poin yang diberlakukan selama ini. Tentu poin itu tidak hanya memuat poin positif, negatif saja juga poin positifnya gitu. Nah, tentu nanti kita lebih meneliti kembali dengan kesiswaan terkait dengan poin-poin sanksi tata tertib sekolah kami yang pelanggaran-pelanggaran oleh siswa. Terhadap masalah itu, pihak sekolah juga akan memberikan sanksi tegas kepada siswa yang terlibat perkelahian dengan memberikan poin negatif. Jika akumulasi poin negatif melewati ambang batas sesuai tata tertib sekolah, maka siswa terancam dikeluarkan dari sekolah atau tidak naik kelas. Masud Badarudin, Hayat TV. Ribuan jamaah hadiri tablik akbar Ustadz Abdul Somad di Kabupaten Kota Waringin Timur, Senin 22 Mei. Jemaah berharap kegiatan keagamaan yang saat itu dilaksanakan di Masjid Wahyu Al-Hadi, kawasan Islamic Center Sampit, bisa terselenggara secara rutin. Ribuan jamaah dari berbagai kalangan Senin pagi padati kawasan Islamic Center Sampit untuk menghadiri tablik akbar Ustadz Abdul Somad yang dilaksanakan di Masjid Wahyu Al-Hadi. Jamaah yang hadir bukan hanya merupakan warga Kota Waringin Timur, namun juga ada yang datang dari kabupaten tetangga. Kehadiran Ustadz Abdul Somad mendapat sambutan antusias dari para jamaah. Banyaknya jamaah yang hadir tampak memadati bangunan Masjid Wahyu Al-Hadi, bahkan tidak sedikit jamaah yang menyaksikan tausiah Ustadz Abdul Somad dari halaman luar masjid. Jamaah merasa bersyukur dengan kedatangan Ustadz Abdul Somad yang hadir untuk memberikan tausiah tentang syariat Islam. Jamaah berharap kegiatan keagamaan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan. Kita warga Kotim hari ini sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih atas kehadiran seorang ulama, pemersatu bangsa yang punya visi ke depan, yaitu Profesor Ustadz Haji Abdul Somad. Ya,
dalam tausiah beliau hari ini membuat kita mengingatkan kembali untuk melaksanakan syariat Islam, ya kan, sholat 5 waktu tadi kan, pemimpin yang adil dan amanah. Dan alhamdulillah kami sebagai rakyat, orang Kotim, orang Sampit sangat senang dengan kehadiran beliau. Kami berharap sebagai warga Katib, warga Kotim ya terus dilaksanakan. Ya tadi kan sudah disampaikan bahwa kita ini 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali harus ada semacam dicas kembali kan. Nah, iman itu kan perlu dicas, ilmu juga perlu dicas, semangat juga perlu dicas. Nah, tablik akbar seperti inilah mencas kita nih, penyemangat kita ini semua. Dan ini sebagai pemersatu sebenarnya, pemersatu kita umat Islam yang ada di Kotim. Sementara itu, Panitia Hari Besar Islam atau PHBI Kota Waringin Timur menyebut jamaah yang hadir pada tablik akbar Ustadz Abdul Somad tersebut berjumlah sekitar 6.000 orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Tablik akbar Kota Waringin Timur, ya kami PHBI yang membantu pelaksanaannya. Alhamdulillah pelaksanaannya lancar dan jamaah itu cukup banyak. Jadi kami masih kepada seluruh masyarakat yang pada hari ini untuk menghadiri tablik akbar ini. Pak, kalau melihat antusias jamaah seperti apa, Pak? Sangat luar biasa. Jadi ada sekitar 6.000-an yang hadir. Kami menyiapkan nasi bungkus 6.000 bungkus. Alhamdulillah semuanya terbagi habis dari ini. Kami BBI selaku organisasi yang hari ini adalah kita ingin tapi ini sebenarnya nanti kita ada bagi para masyarakat, remaja dan anak di Kota Waringin Timur ini. Pemerintah Kota Waringin Timur berencana kembali menggelar kegiatan serupa dengan mengundang Abdul Somad agar dapat menampung lebih banyak jamaah. Kegiatan keagamaan itu rencananya akan digelar di kawasan Terowongan, Nurmentaya. Masud Badarudin, Hayat TV. Setelah cukup lama menanti, pedagang pusat perbelanjaan Mentaya Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, akhirnya menerima akta notaris hak sewa pakai kios. Akta tersebut akan menjadi jaminan bagi para pedagang terhadap hak kios yang mereka tempati. Akta notaris hak sewa pakai kios di Pusat Perbelanjaan Mentaya atau PPM Sampit secara simbolis diserahkan oleh Bupati Kota Waringin Timur Halikinur kepada para pedagang pada Minggu 21 Mei. Diakui Halikinur, penyerahan akta memang terbilang lama karena adanya kendala pada notaris. Namun kini, 600 akta hak sewa pakai kios akhirnya bisa diselesaikan dan diserahkan kepada pedagang. Akta notaris merupakan bentuk jaminan kepada para pedagang terhadap kepemilikan sewa kios yang mereka tempati. Akta tersebut juga dapat menjadi jaminan peminjaman uang untuk tambahan modal pedagang berusaha. Dalam kesempatan itu, Halikinur juga mendengarkan sejumlah keluhan pedagang, salah satunya terkait kenaikan retribusi bulanan yang akhirnya ditunda karena kondisi pedagang yang sepi pembeli. Yang pertama kan jaminan ketenangan bahwa mereka sudah memiliki sertifikat, itu kan pasti. Nah, dan kedua, ini juga mungkin salah satu mereka bisa pinjam misalnya untuk modal pinjam ke bank, itu salah satu persyaratan yang terpenuhi. Jadi banyak kemudahan. Nanti tadi juga disampaikan beberapa keluhan, itu saya sudah membuat kebijakan terutama retribusi ditunda dulu kenaikannya. Bukan berarti kita pelajari ke depan, kalau memang sudah ramai, sudah bagus, ekonomi bangkit, ya baru kita pertimbangkan. Saya ingin tetap pedagang dan kondisi ini tetap bisa bertahan. Jadi tidak dibebani dengan kenaikan retribusi dulu itu. Pedagang merasa senang dan terbantu dengan penyelesaian akta notaris tersebut setelah sekitar 4 tahun mereka menunggu. Termasuk juga terkait kebijakan Bupati terhadap penundaan kenaikan retribusi sekitar 20% dari sebelumnya. Saya selaku mewakili rekan-rekan di BPM, pertama mengucapkan banyak terima kasih sekali sama Bapak Bupati, Bapak Halikin yang sudah banyak membantu proses dari penyelesaian akta ini. Kita sudah lama menunggu, sudah lebih dari 4 tahun, tapi
alhamdulillah baru hari ini bisa terrealisasi. Dan juga dengan apa yang sudah kita sampaikan tadi, banyak keluhan yang terjadi di BPM ini. Kalau sebelumnya itu di kemarin itu di kisaran 160-an kalau nggak salah per dia. Kan macam-macam, macam-macam. Jadi ibaratnya blok-blok itu macam-macam. Jadi kita tidak tahu dengan persisnya yang mana karena akan berbeda pembayaran. Tapi kenaikan mungkin sekitar antara 10 sampai 20% lah. Tapi dengan harapan ini semoga kita juga bisa diturunkan lagi dan kita bisa punya andil untuk bisa melancarkan kontribusi daerah. Saat ini kondisi pasar tradisional semi modern PPM Sampit sepi pengunjung. Agar salah satu ikon kota Sampit itu kembali hidup, pemerintah Kota Waringin Timur berencana menyerahkan pengelolaannya kepada perusahaan daerah. Masud Badarudin, Hayat TV. Download Hayat TV Mobile di Play Store sekarang juga. Hayat TV Mobile, siaran ada di genggaman Anda. Meskipun dalam suasana panas yang cukup terik, namun tidak menghalangi antusias warga untuk mendengarkan dan mengikuti ceramah yang disampaikan Ustadz Abdul Somad yang digelar di lapangan Senggora Kumai pada Minggu 21 Mei 2023 siang. Meskipun dalam suasana panas yang cukup terik, namun tidak menghalangi antusias warga untuk mendengarkan dan mengikuti ceramah yang disampaikan Ustadz Abdul Somad yang digelar di lapangan Senggora Kumai pada Minggu 21 Mei 2023 siang. Tenda yang disediakan panitia tidak mampu menampung semua jamaah yang hadir dari berbagai wilayah di Kota Waringin Barat dan Kabupaten Lamandau serta Sukamara yang ingin menyaksikan tausiah tersebut. Dalam tausiahnya, Ustadz Abdul Somad mengapresiasi sambutan hangat masyarakat Kota Waringin Barat pada umumnya. Penceramah kondang itu juga menyatakan baru pertama kali menginjakkan kaki di Kecamatan Kumai. Ada beberapa pesan yang disampaikan Ustadz Abdul Somad dalam ceramah kali ini. Salah satunya menghimbau umat muslim untuk sering-sering bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dengan perbanyak salawat, maka akan dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Selain itu, dengan membaca sholawat juga bisa menggugurkan dosa besar, memberi petunjuk ke jalan yang lurus, dan memperoleh syafaat Nabi dan juga kenikmatan surga yang abadi. Tidak lupa menjelang pelaksanaan Pesta Demokrasi Pemilu 2024, Ustadz Abdul Somad berpesan, dalam memilih pemimpin masa depan, hendaknya memilih pemimpin yang adil dan memperhatikan rumah Allah atau masjid, dan juga pemimpin yang amanah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sholawat, ada orang sedang sholat, Allahu Akbar, lalu kemudian dia duduk tasawuf, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, wassalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Begitu selesai langsung terdengar suara handphone, ning 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 ning. Maka halo, apakah sholatnya sah? Sholatnya batal. Kenapa sholatnya batal? Dia lupa mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Majlis
menjadi majelis bangkai kalau tidak bersolawat. Doa tidak sampai kalau tidak bersolawat. Salat tidak sah kalau tidak bersolawat. Kedatangan penceramah Ustadz Abdul Somad di lapangan Sanggora Kumai ini tidak lepas dari dukungan anggota DPD RI Muhammad Rahman Ebol, di mana menurutnya kedatangan Ustadz Abdul Somad sudah dijadwalkan cukup lama, yakni 3 bulan lalu. Tidak ada wacana apapun, selain hanya ingin memperkuat ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai umat Islam berpecah belah apalagi menghadapi pemilu 2024. Rahman juga berpesan agar umat Islam jangan sampai mudah teradu domba dengan urusan politik. Jadi ini adalah memang jadwal lama sudah yang kita jadwalkan. Ceramah beliau ini mungkin sudah hampir 3 bulan yang lalu lah. Jadi memang bukan ada wacana apapun atau event apa, memang rencana tabligh akbar Raja di Kumai ini sudah 3 bulan lalu kita wacanakan. Dan ini hanya ingin memperkuat ukhuwah Islamiyah, kebersatuan umat Islam, sudah gitu aja, jangan belah. Apalagi menghadapi pemilu ini umat Islam harus jadi satu, jangan belah, udah itu aja. Masyarakat Waringin Barat, kita sebentar lagi menghadapi pemilu 2024, mari umat Islam jangan pecah belah, jangan pernah teradu domba dengan urusan politik. Pilihan boleh beda apapun, tetapi prinsipnya kita adalah satu kebangsaan negara Republik Indonesia. Acara tabligh akbar bersama Ustadz Abdul Somad kali ini juga dihadiri sejumlah pejabat, di antaranya Bupati Barito Utara Haji Nadal Syah, Ketua DPRD Kota Waringin Barat, Asisten 3 Sekda Kota Waringin Barat, Camat Kumai, dan sejumlah pejabat lainnya. Jamri, SBTV. Demikian pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayuanita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.